Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu, untuk nunggu maghrib, saatnya kita bisa berbuka puasa. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk bareng-bareng kita tambah ilmu kita. Dan sore ini akan kami sampaikan tentang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi kemarin kita awal mau mencoba mempelajari doa-doa ma'sur, tetapi sore ini kita menganggap ini mungkin lebih penting, sehingga yang doa ma'sur itu nanti kita tunda di hari berikutnya. Ya, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan kita tahu bersama adalah hari-hari yang istimewa dan memang harus diistimewakan di tengah-tengah keistimewaan Ramadan itu sendiri. Ya. Bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, itu sudah maklum, kita tahu bersama. Dan Sayyidus Syuhur itu karena memang disebut Sayyidus Syuhur itu karena memang banyak fadailnya, fadilahnya. Di antara yang paling menonjol fadilahnya adalah fihi lailatun khairun min alfi syahr, karena di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar yang nilai kebaikannya itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu menjadi bagian dari keimanan kita, ya. Walaupun dalam hati kecil, jangan kemudian ada kata hati kecil, Allah orang andel gitu. Itu bahaya. Ini bagian dari keimanan, ya. Keimanan pada kebenaran ayat Al-Quran, ya. Sehingga hati-hati dengan hati kita, jangan sampai ada kata hati Allah orang percaya gitu. Itu apa enggak bahaya tak gitu. Bahaya, itu bahaya. Ya, ada beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang saya kira penting kita ulang untuk kita baca, yang menjadi dasar kenapa Lailatul Qadar itu sebagai hal yang harus kita yakini. Kenapa Sayyidus Syuhurnya Ramadan itu diantaranya karena ada Lailatul Qadar. Pertama adalah ayat Al-Quran di surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Surat Ad-Dukhan itu surat ke-44. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh barokah. Yang dimaksud malam penuh barokah itu ya malam Lailatul Qadar itu. Begitu juga di surat yang sering kita baca, di surat Al-Qadar ayat 1, 3, 4 dan 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha
bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, ini juga ayat yang menunjuk bahwa di Ramadan itu ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar itu, dan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih afdol, lebih utama, lebih baik dari 1000 bulan. Begitu juga di surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi juga dibaca oleh khatib Jumat tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Allah turunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Dan sebagian riwayat mengatakan turunnya Al-Quran secara utuh dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, ya, itu di malam Lailatul Qadar secara utuh. Kemudian turunnya dari langit dunia diberikan pada Rasulullah melalui malaikat Jibril itu tadrijiyan, bertahap, berangsur-angsur, memakai atau mempergunakan sebagian besar dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turun. Jadi ada peristiwa apa turun, atau ada apa kemudian Allah turunkan ayat dan sebagainya. Itu turunnya ayat-ayat dari langit dunia ke Nabi, ya, ke Rasulullah itu secara berangsur-angsur selama 22 tahun sekian bulan, hampir 23 tahun. Kemudian yang kedua yang saya kira perlu kita pelajari, kapan Lailatul Qadar itu sebagai malam yang punya keutamaan luar biasa itu. Maka ada beberapa hadis yang saya kira perlu kita pahami. Pertama, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadana. Taharrau itu intiplah, ya, atau kejarlah, ya. Kejar tapi dengan penuh kesungguhan untuk bisa memperolehnya, itu taharrau. Taharrau rasyada, ya, ada ayat dalam Al-Qur'an. Itu mengejar dengan mengintip kapan kesempatannya, karena kita tidak diberitahu kapan pastinya. Taharrau Lailatul Qadri, carilah Lailatul Qadri di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan itu 30 hari, berarti tanggal 21 sampai selesai. Kalau 29 ya 20, tanggal 20 sampai selesai juga, gitu. Jadi 10 hari terakhir. Hadis lain mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asyari al awakhiri min Ramadan. Ini lebih spesifik lagi. Kata Rasul, carilah Lailatul Qadar itu di hari-hari witir. Witir itu ganjil. Di hari-hari ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Sehingga hari ganjil itu ya 21, 23, 25, 27, 29 di 10 hari terakhir itu. Lalu bagaimana kalau mulai puasanya beda, ya berarti ngitungnya beda. Fardhu yang puasanya mulai Senin misalnya, mungkin 21-nya hari Ahad, ya, Sabtu malam atau
Sabtu maghrib, malam Ahad itu sudah 21 ya. Tapi kalau yang mulainya hari Selasa itu ya malam Senin ya, Ahad malam itu baru hari ke 21. Dan lalu bagaimana nanti malaikatnya apa ndak bingung? Ndak, malaikat nggak bingung ya. Terserah kita ngitungnya, yakinnya itu nanti malam Ahad atau malam Senin. Ya tentu kalau yang puasanya Senin dulu itu ya tanggal 21 itu ya malam Ahad. Kalau yang mulainya Selasa ya berarti malam 21-nya itu Ahad malam ya, Ahad malam besok itu. Monggo nanti yakin aja, jangan sampai nanti waduh jangan-jangan dulu saya telat puasane gitu. Atau jangan-jangan saya terlalu duluan mulai gitu, enggak usah. Yang sudah dilakukan yakin saja itu yang benar. Sehingga kapan 21-nya ya sesuai keyakinan masing-masing. Sehingga ketika kami tadi Pak Hadi Yunianto ngerembuk kapan mau mulai sahur bersama, ya terserah panitia. Wong sahur itu tidak ditentukan tanggal ganjil apa genep begitu. Mau mulai Sabtu malam ya boleh, diyakini malam 21 ya silakan, dianggap masih 20 juga silakan gitu ya. Panitia bebas. Umpama panitia tidak mengadakan sahur di masjid juga masing-masing bisa sahur sendiri. Yang penting bisa i'tikaf, bisa memakmurkan atau ngintip Lailatul Qadar itu di tanggal yang kita yakini itu 10 hari terakhir ya. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis lain juga disebutkan, ini riwayat Muslim, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Fa in dha'afa ahadukum aw ajaza fala yaghlabanna 'ala sab'il bawaqi. Kalau ada halangan yang lemah, yang katakanlah capek itu, tidak bisa mengejar 10 hari secara penuh terakhir, maka jangan sampai lewat sab'il bawaqi, 7 hari sisanya ya. Sehingga 7 hari terakhir, 7 hari terakhir berarti 23 dan sampai selesai. Itu hadis tentang kapan Lailatul Qadar itu bisa kita peroleh. Lebih bisa dipastikan ibu dan bapak dapat kalau ndak usah ngitung ganjil dan genapnya. Pokoknya sejak tanggal 20 ya sudah fokus untuk mencari Lailatul Qadar. Sehingga yang ganjil ya tetap kita perbanyak ibadah, tidak ganjil juga iya. Lalu apa yang disunnahkan, dianjurkan untuk kita lakukan ketika kita menangi Lailatul Qadar itu? Pertama, lebih sungguh-sungguh dalam kita beribadah. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Dari hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri mala yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah, kata Aisyah, kata istri Rasulullah SAW itu yajtahidu bersungguh-sungguh fil ashril awakhiri di 10 hari terakhir
mala yajtahidu, ya mala yajtahidu, di mana dia tidak seperti itu kesungguhannya di hari-hari sebelumnya. Ya. Jadi jangan kebalik, kita sering kebalik, awal semangat, pertengahan agak kendor, 10 hari terakhir semakin kendor. Ya. Kalau Rasul sebaliknya, awal-awal ya biasa, nanti lama-lama 10 hari terakhir itu yajtahidu, ya, sungguh-sungguh dalam beribadah. Di hadis lain juga disebutkan, masih riwayat Aisyah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asharu syadda min zarahu. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir itu dia kencengkan ikat sarungnya. Para ahli hadis menerjemahkan 10 hari terakhir itu Rasulullah sudah tidak lagi tidur sama istrinya, gitu. Itu maksud dari syadda min zarahu, ya. Sudah tidak lagi berpikir untuk tidur dengan istrinya karena dia menyungguh-nyungguhi ibadahnya, ya, sungguh-sungguh ibadahnya. Wahya lailahu, dan dia hidupkan malamnya. Jadi karena Lailatul Qadar itu kan malam, ya, maka Rasul hidupkan malamnya. Artinya dia tidak tidur di malam itu. Wa qadha ahlahu, bahkan dia ajak keluarganya, ia bangunkan keluarganya, istrinya, anaknya, diajak untuk juga bersama Rasul bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Makanya ketika di list itu pendaftaran siapa yang mau ikut sahur di masjid, itu bapak ibu ada berapa anaknya, itu enggak apa-apa saya kira. Cuma karena nanti di masjid kan nawaitunya etikaf, ya, niatnya etikaf. Para bapak yang mendaftarkan putranya ikut etikaf atau ikut sahur itu ya diusahakan untuk bisa dikendalikan, ya, sehingga ndak berlebihan dalam mengganggu yang lagi iktikaf, ya, lagi baca Quran, terganggu ada anak-anak yang terlalu berisik misalnya, itu sedikit dikendalikan, jangan jor-joran, ya. Apapun Pak Ketua Yayasan kemarin nge-share bagaimana masjid di Turki malah imamnya ngajak main anak-anak, tapi ya tidak kemudian kita ngejor sama sekali, ya, anak-anak untuk pencinatan dalam masjid. Karena ada sindiran dari kata-kata hikmah, khairul biqa al masajid wa syarrul biqa al aswaq. Sebaik-baik tempat itu masjid karena dia tenang untuk ibadah, tapi sejelek-jelek tempat itu pasar karena di pasar itu bebas pencinatan, gitu. Sehingga ya betapapun kita tidak terlalu ngekang anak, ya, tapi ya tetap diberikan edukasi bahwa di masjid itu beda dengan di patrol, ya, bahwa di masjid itu beda dengan di lapangan futsal itu. Jadi ya tetap dikendalikan sebisa mungkin. Nah kalau sudah kebangetan, nah itu nanti Pak Agus biar menyelesaikan gitu. Ya jadi Rasulullah kalau 10 hari terakhir itu selain dia ahya lailahu, menghidupkan malamnya, dia juga membangunkan keluarganya. Kemudian ada hadis riwayat Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadhana hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhan fayudarisuhul Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalati.
Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan dia tambah dermawan kalau bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril menemuinya, dan malaikat Jibril itu menemui Rasul di bulan Ramadan itu setiap hari. Apa kepentingan Jibril menemui Rasul? Yudarisuhul Quran. Malaikat Jibril itu mengajak Nabi tadarus, ya, mempelajari Al-Quran. Jadi konon kalau Ramadan malaikat Jibril itu menuntun atau mengajak Rasul untuk mentadarusi ayat-ayat Al-Quran yang sudah Allah wahyukan. Rasulullah membacanya bersama malaikat Jibril. Fala Rasulullah, maka sungguh Rasulullah SAW itu ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, orang yang sangat banyak berbuat kebaikan seperti angin yang tidak pernah berhenti, ya. Ar-rihil mursalah, angin, yang namanya angin kan tidak pernah berhenti. Selalu Rasul melakukan berbagai kebaikan di bulan Ramadan itu, di 10 hari terakhir itu. Itu yang pertama yang perlu dilakukan ketika kita ingin mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, kita menambah kesungguhan kita dalam beribadah, baik dalam ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah, ya. Kemudian yang kedua yang perlu dilakukan adalah melakukan i'tikaf. Apa itu yang namanya i'tikaf? I'tikaf itu diam di masjid, diam di masjid untuk fokus melakukan ibadah mahdoh tentunya. Ada beberapa hadis yang saya kira bisa kita pahami. Pertama, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Dia cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ya'takiful asharal awakhira min Ramadan hatta tawaffahullah summa takafa azwajuhu min ba'dihi, muttafaqun alaih. Bahwa Nabi SAW, kata Aisyah, itu selalu i'tikaf di 10 hari akhir dari Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian sesudah Rasulullah wafat, maka para istri-istrinya melakukannya seperti yang dilakukan Rasulullah. Jadi i'tikaf itu selain Rasulullah melakukannya, juga kemudian diikuti oleh para istrinya, khususnya ketika sudah Rasulullah wafat. Kemudian yang kedua, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, inni a'takiful asral awal altamisu hadhil lailah summa takaftul asral awsat summa utitu faqila li innaha fil asril awakhir wa man ahabba minkum ayyatakifa falyatakif fa'takafan nasu ma'ahu. Rasulullah pernah i'tikaf itu sejak 10 hari awal, ya. Awal Ramadan 10 hari awal itu dia i'tikaf dalam rangka beliau mencari Lailatul Qadar. Kemudian dia juga pernah i'tikaf 10 hari tengah juga dalam rangka itu mencari Lailatul Qadar. Summa utitu, kemudian saya didatangi malaikat Jibril dan dia mengatakan kepadaku bahwa Lailatul Qadar itu ada di al-ashril awakhir, di 10 hari akhir Ramadan. Faman ahabba minkum ayyatakifa, maka kata Rasul, barang siapa yang ingin i'tikaf untuk mencari Lailatul Qadar itu, maka i'tikaflah di 10 hari terakhir. Fa'takafan nas ma'ahu, maka para sahabat manusia juga ikut i'tikaf bersama Rasul di 10 hari terakhir itu. Jadi ini juga dasar bahwa diutamakan i'tikaf kita itu ya di 10 hari terakhir, bukan. Walaupun seawal ya tidak apa-apa, ya. Seawal juga itu tetap punya nilai kebaikan. Ada berapa
Caratan-caratan tentang etikaf, pertama yang namanya etikaf, sebagian ulama berpendapat dia minimal 1 malam. Ada yang mengatakan harus 1 hari 1 malam. Tapi Imam Syafi'i berpendapat tanpa batas minimal, walau lahzotan juga namanya etikaf. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak sering melihat masjid-masjid itu ada yang menulis di depan tulisan nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Itu karena dia mengikuti pendapat Imam Syafi'i, setiap masuk masjid walaupun sebentar ya harus diniati i'tikaf, karena walaupun sebentar namanya juga i'tikaf ya. Itu tentang berapa waktunya. Ada yang mengatakan tadi walaupun sebentar ya namanya i'tikaf. Bisa ada yang berpendapat minimal 1 malam, ada yang berpendapat 1 hari 1 malam. I'tikaf itu bukan hanya untuk Rasul, tetapi juga untuk para istri Rasul. Sehingga i'tikaf juga tidak hanya kesunahan untuk para bapak-bapak, tapi juga menjadi sunnah bagi para ibu-ibu. Ya, ibu-ibu juga disunnahkan untuk i'tikaf. Tetapi para ulama membuat persyaratan bagi ibu-ibu yang mau i'tikaf. Pertama, suci. Ibu-ibu yang sedang tidak suci itu tidak boleh atau diseyogyakan tidak i'tikaf, baik tidak suci karena haid maupun karena nifas. Yang kedua, tidak menimbulkan fitnah atau mengganggu para bapak yang sedang i'tikaf. Misalnya kalau di kota tidak ada bunga kota ya. Misalnya di desa, di masjid desa ada bunga desa. Dia kalau lewat itu para anak muda pokoknya ya terganggu lah gitu, tidak bisa khusyuk. Nah, bunga desa yang seperti itu tidak diseyogyakan i'tikaf karena ganggu. Apalagi para bapak juga ikutan misalnya, itu ganggu kalau begitu. Tapi kalau di kota nampaknya biasa-biasa saja ya, tidak ada orang yang merasa terganggu karena siapapun ya, tidak menimbulkan fitnah. Karena itu juga diseyogyakan para ibu ketika ke masjid ya jangan pakai pakaian atau wangi-wanginan yang kira-kira ganggu nanti. Yang terganggu tidak hanya Mas Ferry tapi juga para bapak misalnya, itu hindari. Yang ketiga, diizinkan oleh suami. Suami boleh melarang istrinya i'tikaf. Tapi setahun sekali boleh i'tikaf kok dilarang ya kebangetan ya. Jadi kalau suami melarang istrinya i'tikaf, misalnya pas suaminya lagi sakit di rumah, istrinya tetap maksa, nah itu yang tidak benar ya. Tetap harus ada izin dari suami. Kemudian yang keempat, syaratan berikutnya harus di masjid. Ya, harus di masjid. I'tikaf tidak boleh di rumah. Lalu bagaimana kalau di musola, di langgar? Istilah musola dan langgar itu kan sesungguhnya hanya ada di Indonesia. Di Arab tidak ada langgar, tidak ada musola. Asal itu tempat sholat, namanya tempat sujud. Tempat sujud itu ya masjid. Cuma para ulama itu bersepakat, betapapun itu tempat sujud atau tempat sholat, itu afdolnya i'tikaf itu ya di masjid atau tempat sujud, tempat sholat yang untuk sholat rawatib 5 waktu itu. Sehingga itu tempat itu, musola itu atau langgar itu atau masjid itu tidak hanya kepake sekali-kali atau tidak untuk sholat 5 waktu. Kalau masjid itu atau langgar itu dipakai untuk sholat wajib 5 waktu rutin, tidak pernah kosong kecuali ada COVID gitu ya. Itu namanya masjid jami' atau masjid yang bisa untuk i'tikaf. Para ulama sepakat itu.
Yang membatalkan puasa i'tikaf itu pertama keluar dari masjid. Kalau kita lagi i'tikaf keluar berarti kita batal i'tikafnya, harus masuk nanti mulai lagi i'tikaf kita. Yang kedua berkumpul dengan istri atau suami itu juga membatalkan i'tikaf. Kalau hanya misalnya menyapa atau ngomong itu tetapi tidak keluar dari masjid, misalnya dari jendela, itu tidak batal i'tikaf kita. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kita usahakan bisa meraih Lailatul Qadar di 10 hari terakhir ini. Caranya tadi melakukan ibadah-ibadah semakin baik, semakin sungguh-sungguh, baik dalam bentuk yang wajib maupun yang sunnah. Yang sunnah termasuk tilawatil Quran atau tadarus Al-Quran. Tadarus itu jane artinya itu tidak hanya membaca. Di pelajaran madrasah itu ad-darsul awal, artinya itu pelajaran pertama. Sehingga orang yang tadarus Al-Quran mestinya tidak hanya membaca, tapi mempelajari isinya, ya, mempelajari isinya. Kemarin siapa yang ceramah di sini apa di masjid lain? Jadi sekali-kali Pak Karim ya, sekali-kali kita tadarusnya itu membaca terjemahannya khatam dari awal sampai akhir. Ya walaupun mungkin membaca waktu itu belum paham, lama-lama kalau baleni lagi kan lama-lama paham. Jadi jangan hanya kita cukup bisa membaca, bisa menghafal, tapi ada yang lebih penting sesudah itu, yaitu memahami kandungannya. Karena apa? Karena Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk itu adalah sesuatu yang menunjukkan sesuatu. Dia akan bisa berfungsi sebagai petunjuk kalau ngerti isinya. Nah kalau tidak ya tidak akan bisa kita ketahui. Kemudian kita perbanyak membaca doa. Doa yang dianjurkan Rasulullah adalah doa yang seperti kita baca sesudah tarawih itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak itu. Karena ini maksur riwayat dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Aisyah pernah tanya pada Rasul, ya Rasul, kalau Lailatul Qadar saya baca apa baiknya? Maka Rasul mengajarinya, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bisa ditambah bacaan-bacaan lainnya yang seperti biasa kita baca habis witir. Subhanal malikil quddus rabbil malaikati warruh. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzubika minka la usisanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ini juga disayukyakan untuk kita baca. Yang terakhir ini tinggal berapa menit. Ini tanda-tanda malam Lailatul Qadar, nggak usah kita baca, monggo nanti cari sendiri. Terakhir, bahwa memperoleh Lailatul Qadar itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan pertama itu adalah ketika kita bisa menghidupkan seluruh malam, sehingga semalam total tidak tidur sejak maghrib sampai nanti subuh. Ya tentu konsekuensinya mungkin siang ada saat untuk tidur, untuk ganti ya. Itu tingkatan yang paling utama. Kalau bisa sepenuh malam tidak tidur. Lah untuk apa? Ya ibadah tadi. Nambah salat sunnah, misalnya tilawatil Quran, tadarus Al-Quran, membaca kalimah-kalimah thayyibah dan seterusnya. Atau mempelajari kandungan Al-Quran, itu juga termasuk kategori itu. Yang kedua tingkatan tawassut ya, mutawassitoh, itu menghidupkan sebagian besar malam. Jadi tidak sepenuh malam tidak tidur, tapi sebagian besar. Misalnya habis tarawih tidur, nanti jam 2 ya bangun, atau jam 1 bangun, baru jam 1 sampai subuh itu memperbanyak ibadah. Itu namanya
ma'dzamul lail dihidupkan, ya. Itu mutawasit. Nah, yang ketiga itu yang paling rendah, itu sholat isya dilakukan berjamaah, subuh juga berjamaah. Nah, sepanjang seorang mukmin yang puasa itu bisa sholat isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah pas malam Lailatul Qadar, itu namanya juga memperoleh Lailatul Qadar. Tapi itu kelas paling bawah. Nah, akan lebih baik kalau yang kelas mutawasitoh, middle, ya, atau yang super, ya, itu yang tadi yang sepenuh malam tidak tidur, pas tidak tidur, pas banyak membaca Al-Quran dan ibadah, kita ada Lailatul Qadar, namanya kita memperoleh Lailatul Qadar yang kelas super, kira-kira begitu. Saya kira gitu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.